Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan memaparkan tentang materi normalitas gain, mata kuliah statistika pendidikan, dosen pengampu Ibu Safitri Wanaguniandani. Nah, anggota kami beranggotakan saya sendiri, Dea Putri Hidayah, NIM 2019-33097, dan Regita James Pramesti Putri Cahyani, NIM 2019-33109. Nah, di sini kami akan membahas beberapa poin. Di antaranya yang pertama, konsep dasar uji N-gain score. Yang kedua, rumus menghitung uji N-gain score. Yang ketiga, kategori perolehan nilai N-gain score. Yang keempat, contoh kasus uji N-gain score. Yang terakhir, tahapan uji N-gain score menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Yang pertama, pengertian normalitas gain. Menurut Heck dalam Sundayana tahun 2014, halaman 151, uji normalitas gain adalah sebuah uji yang bisa memberikan gambaran umum peningkatan skor hasil pembelajaran antara sebelum dan sesudah diterapkannya suatu perlakuan. Perhitungan N-gain diperoleh dari skor pre-test dan post-test masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya ada konsep dasar uji N-gain score. Yang pertama, normalis gain atau N-gain score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode dalam penelitian one group pretest post-test design maupun penelitian menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol. Yang kedua, gain score merupakan selisih antara nilai post-test dan pretest. Yang ketiga, dalam penelitian one group pretest post-test design atau eksperimen design, uji N-gain score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pretest dengan post-test melalui uji pilot sample test. Yang keempat, sementara dalam penelitian menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, uji N-gain score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai post-test, kelompok eksperimen, dan nilai post-test kelompok kontrol melalui uji independen sample test. Selanjutnya, di sini ada rumus menghitung N-gain score. Menurut Meltzer tahun 2002, halaman 1260, rumus N-gain adalah sebagai berikut, di mana N-gain sama dengan skor post-test dikurangi skor pre-test dibagi skor ideal dikurangi skor pre-test. Keterangan skor ideal adalah nilai maksimal atau tertinggi yang dapat diperoleh. Selanjutnya ada kategori perolehan nilai. Yang pertama, pembagian skor gain. Pada nilai gain lebih dari 0,7 dalam kategori tinggi, gain di antara 0,3 sampai 0,7 dalam kategori sedang, gain kurang dari 0,3 dalam kategori rendah. Selanjutnya, interpretasi indeks N-gain. Yang pertama, gain di antara min 1,00 sampai 0,0, interpretasi terjadi penurunan. Gain sama dengan 0,0, interpretasi tetap. Gain di antara 0,0 sampai 0,30, interpretasi rendah. Gain 0,30 sampai 0,70, interpretasi sedang. Dan yang terakhir, gain 0,70 sampai 1,00, interpretasi tinggi. Nah, berikut ada contoh kasus N-gain score. Yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir kreatif
siswa melalui pendekatan matematika realistik. Yang kedua, peningkatan hasil belajar IPA melalui pendekatan pembelajaran inquiry pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Berikut kami paparkan video tutorial menghitung Engine Score menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan praktik cara menghitung Engine menggunakan Microsoft Excel. Sebelum kita menghitung Engine Score, terlebih dahulu kita membuat data, yaitu nilai cost-net dan nilai pre-tax. Selanjutnya, untuk melakukan perhitungan Engine Score, dapat kita tambahkan pakai rumus Engine, di mana Engine sama dengan skor cost-net dikurangi skor pre-tax dibagi skor ideal dikurangi skor pre-tax. Sebelum melakukan perhitungan Engine Score, ada dua kolom yang harus diisi. Yang pertama, kolom selisih antara cost-net dengan skor pre-tax. Yang kedua, kolom skor ideal dengan skor pre-tax. Nah, maka selanjutnya kita masukkan ke Excel pada selisih kolom skor cost-net dengan pre-tax. Caranya sama dengan kita arahkan kursor ke kolom pertama ada 4 ini, dikurangi nilai pertama pada pre-tax, lalu kita klik enter. Nah, otomatis akan keluar intinya. Agar tidak terlalu lama masukkan satu persatu rumus, cara tercepat yaitu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, otomatis akan muncul nilainya. Lalu kita ke kolom selisih skor ideal dengan skor pre-tax. Caranya sama, yaitu sama dengan skor idealnya 100 dikurangi skor pre-tax 70, jadi di kolom 4 kita klik enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, otomatis akan muncul nilainya. Selanjutnya kita melakukan perhitungan Engine Score menggunakan rumus Engine, di mana kolom hasil selisih cost-net dan pre-tax dibagi dengan kolom selisih skor ideal dan skor pre-tax. Ini sama dengan hasil skor pre-tax dibagi skor ideal dikurangi skor pre-tax. Kita klik enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya ini sudah muncul hasilnya. Kita sudah mengenai hasilnya, kita melakukan perhitungan dalam bentuk persentase atau persen. Caranya, hasil nilai Engine Score ini dikali dengan 100. Sama dengan nilainya dikali lalu kita tarik ke bawah. Nah, sudah muncul hasilnya. Lalu kita harus mencari rata-rata nilai Engine atau min. Di bawah ini sudah ada. Kita tinggal mengoperasikan rumusnya menggunakan average. Caranya sama dengan ketik L lalu kurung buka, tinggal kita scroll ini ke bawah, ada kolom postal. Nah, sudah kurung tutup, lalu klik enter. Nah, kita keluar hasilnya. Bagaimana dengan yang lain? Kita tarik ke kanan. Nah, otomatis akan muncul semuanya. Nah, di sini nilai rata-rata Engine Score dalam bentuk per
yaitu sebesar 43,59%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan atau treatment pada kategori taksiran efektivitas NGN masuk di antara 40 sampai 55 dalam taksiran kurang efektif. Ini lalu pada hasil NGN score yaitu 0,44 dalam pembagian NGN score masuk ke dalam kategori tinggi. Kalau NGN ini lebih dari 0,7 masuk dalam kategori tinggi. Nah, seperti itu cara manual dengan menggunakan Excel menghitung nilai NGN score. Selanjutnya, cara menghitung NGN score dengan menggunakan SPSS. Sebelum kita membuka program SPSS, maka kita terlebih dahulu harus memiliki data yang akan dihitung di SPSS. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses input data di SPSS nantinya. Adapun pengelompokan data untuk kelas eksperimen, kita beri kode kelompok 1 dan kode kelompok 2 untuk kelas kontrol. Selanjutnya, kita buka program SPSS, lalu klik variabel view. Untuk mengisi properti variabel penelitian, dilakukan dengan mengikuti petunjuk gambar berikut. Nah, untuk mengisi kolom values pada variabel kelompok dilakukan dengan cara mengklik kolom values pada variabel tersebut. Maka akan muncul dialog values label. Selanjutnya pada kotak value ketikkan 1 dan kotak label ketikkan eksperimen. Kemudian klik add. Kemudian isi kembali kotak value dengan angka 2 dan isi label dengan kontrol, lalu klik add, kemudian OK. Jika proses mengisi properti variabel sudah dilakukan dengan secara benar, maka hasilnya akan seperti berikut. Di sini variabelnya ada 3. Yang pertama adalah kelompok, kemudian pre, selanjutnya ada post. Untuk kelompok diisi desimalnya 0 karena angkanya tidak ada yang 0. Label diisi kelas, values ada 2. Yang pertama eksperimen, yang kedua kontrol. Kemudian measure-nya yang kelompok diisi nominal, pre-nya desimalnya 0, measure-nya diisi scale. Post desimalnya sama 0 karena nilainya tidak ada yang desimal, measure-nya diubah menjadi scale. Langkah berikutnya, klik data view, lalu masukkan angka kategorisasi kelas ke kolom variabel kelompok, nilai pretest ke kolom variabel pre, dan nilai posttest ke kolom variabel post. Pengisian dimulai dari data kelas eksperimen, kemudian diikuti kelas kontrol di bawahnya. Selanjutnya, kita akan menghitung selisih nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Caranya, dari menu SPSS, klik Transform, lalu klik Komputer Variabel. Maka akan muncul kotak dialog dengan nama Komputer Variabel. Selanjutnya, pada kotak Target Variabel, kita ketikkan post, kurang pre, kemudian yang numeric expression, kita post, dikurangi pre, kemudian OK. Maka pada tampilan data view akan muncul variabel baru dengan post, dengan nama post kurang pre.
Langkah berikutnya, klik menu transform, komputer variabel, selanjutnya ketikkan 100 kurangi pre di target variabel, numerik ekspresinya kita ketikkan 100 dikurangi pre. Kemudian klik OK, maka pada tampilan data view akan muncul variabel baru dengan nama 100 kurang pre. Nah, selanjutnya klik menu transform, komputer variabel, ketikkan n-gain score pada kotak target variabel, kemudian ketikkan post kurang pre atau 100 kurang pre. Pada numeric expression, lalu klik OK. Maka pada tampilan data view akan muncul variabel baru dengan nama n-gain score. Nah, itu tadi adalah nilai n-gain score yang dapat kita langsung maknai atau interpretasikan sesuai dengan ketentuan pada pembagian kategori perolehan nilai n-gain score. Akan tetapi, di sini kita akan menghitung n-gain score dalam bentuk persen. Caranya, klik menu transform, komputer variabel, ketikkan n-gain persen pada kotak target variabel. Selanjutnya, di kotak numeric expression, ketikkan n-gain score dikali 100. Kemudian klik OK. Maka pada tampilan data view akan muncul variabel baru dengan nama n-gain persen. Nilai yang ada pada variabel n-gain persen di atas merupakan nilai n-gain score dalam bentuk persen untuk masing-masing responden pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berikutnya, kita akan menghitung rata-rata nilai n-gain score dalam bentuk persen. Caranya, klik Analyze, Descriptive Studies, kemudian Explore. Nah, kemudian muncul kotak dialog Explore. Selanjutnya, masukkan variabel n-gain persen ke kolom dependent list, kemudian masukkan variabel kelas ke faktor list. Kemudian kita klik OK. Langkah terakhir, klik OK, maka akan muncul output SPSS dengan judul Explore. Dalam hal ini, kita cukup memperhatikan tabel output yang bagian deskriptif. Nah, sudah terlihat kelas eksperimen di sini rata-ratanya adalah 43,59, nilai minimumnya adalah 20, nilai maksimumnya adalah 71,43%. Sedangkan kelas kontrolnya min-nya 26,56, minimumnya 6,25%, maksimumnya 47,73%. Maka interpretasi uji n-gain score-nya adalah mengacu dari nilai n-gain dalam bentuk persen dan tabel output deskriptif tersebut. Maka kita dapat membuat sebuah tabel hasil perhitungan uji n-gain score. Nah, di sini rata-ratanya 43,59, minimalnya adalah 20%, maksimalnya adalah 71,43%. Sedangkan kelas kontrolnya rata-ratanya 26,56%, minimalnya adalah 6,25%, maksimalnya 47,73%. Maka dapat kita simpulkan berdasarkan hasil perhitungan uji n-gain score menunjukkan bahwa nilai rata-rata n-gain score untuk kelas eksperimen dengan menggunakan metode cooperative learning adalah sebesar 43,5950 atau kita bulatkan menjadi 43,6%, termasuk dalam kategori kurang efektif dengan nilai n-gain score minimal 20% dan maksimal 71,43%. Sementara untuk rata-rata n-gain score untuk kelas kontrol dengan menggunakan metode konvensional learning adalah sebesar 26,5645 atau kita bulatkan menjadi 26,6%, termasuk dalam kategori tidak efektif dengan nilai n-gain score minimal 6,25% dan maksimal adalah 47,73%.
Nah, sekian paparan materi normalitas gen dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.